Selamat pagi, shalom, puji Tuhan, pagi hari, pagi yang indah. Mari kita sama-sama duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Segala kepujian, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami, yang pagi hari ini oleh kasih karunia-Mu kami bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas. Pimpinan firman-Mu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini mari kita buka sama-sama Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, ini dari Tuhan yang memberikan hikmat, dari mulutnya yang mendatangkan pengetahuan dan kepandaian. Dan firman Tuhan pagi hari ini bicara tentang hikmat. Saudara, seringkali dalam hidup kita mendengar konsep dunia. Ya, konsep dunia berkata begini. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang tua. Kenapa orang yang tua? Katanya orang-orang tua itu sudah banyak makan asam kehidupan. Nah, jadi banyak pengalaman hidup. Dari makan asam kehidupan bicara tentang apa yang dikatakan penderitaan, apa yang dikatakan sukacita, kemewahan, kesenangan, kemiskinan, kekurangan. Itu asam. Makan asam kehidupan. Ya, sudah banyak makan asam garam kehidupan. Pengalamannya sudah luas karena usia lanjut, makin tua. Pengalamannya makin banyak. Itu menurut konsep dunia. Tapi kalau konsep Tuhan, Alkitab berkata bukan. Konsep Tuhan, hikmat itu datangnya dari Tuhan. Ya, saudara, mari kita merenungkan pagi hari ini. Saudara dan saya, engkau sudah mendengar firman Tuhan yang berbicara pagi hari ini tentang hikmat. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Ayo kita mencari Tuhan supaya kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan, bukan hikmat yang daripada dunia. Karena daripada dunia, tadi sudah saya katakan, orang yang tua adalah orang yang bijaksana, hikmat, karena sudah banyak makan asam garam kehidupan, kecut, manis, asin. Nah, kehidupan ini dia sudah banyak makan, jadi pengalaman. Tapi Alkitab berkata lain. Hikmat akan Tuhan, saudara, di dalam satu ayat dikatakan adalah takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha, dan mengenal yang nama Maha Kudus adalah pengertian, dan hikmat datang kepada kita dari Tuhan. Jadi pemberian dari Tuhan. Saya ulangi,
permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah ini dia. Takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah ini dia. Jadi semuanya hanya dari Tuhan. Mengenal yang Maha Kudus itu pengertian. Di dalam Ibrani Amsal 5 ayat 10, Amsal 9 ayat 10 mengatakan seperti itu. Hikmat adalah takut ada Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan selama ini. Jangan lagi memakai konsep dunia, tapi pakailah konsep Alkitab. Takut akan Tuhan. Ya, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Mengenal yang Maha Kudus itu pengertian. Oh, kalau kita tahu Engkau benar-benar, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Jadi bukan karena kita usia lanjut tua, kita berhikmat. Bukan. Firman Tuhan itu yang benar. Takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Ya, mari kita mau belajar dalam perkara ini. Saudara, maka kalau kita mengenal tentang hikmat dari Tuhan, kita akan belajar mengerti dan mengenal secara pribadi. Hikmat dari Tuhan itu membawa kita takut akan Tuhan, itu membawa kepada kita pengenalan kepada yang Maha Kudus. Luar biasa bukan saudaraku? Mari kita mau melakukan itu semua. Kita mau dengar dekat kepada Tuhan untuk mendapatkan hikmat. Saudara sering bertanya, bagaimana caranya mendapatkan hikmat? Padahal kita sudah tahu, takut akan Tuhan. Iya, takut akan Tuhan, tapi bagaimana prakteknya? Nah, ya. Prakteknya itu sederhana, bangun misbah doa. Adakan hubungan relasi dengan Tuhan. Berdoa. Selain itu, beribadah kepada Tuhan. Selain itu, baca firman Tuhan. Selain itu, mungkin hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi, bergaul dengan Tuhan. Itu caranya. Kita akan mendapatkan hikmat kepada Tuhan. Saudara, ayo kita mau belajar dalam perkara ini untuk mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Tidak ada cara lain selain takut akan Tuhan, mengenal yang Maha Kudus, yang memberikan pengertian kepada kita. Itu dia. Bukan usia lanjut, bukan orang tua yang berhikmat. Itu konsep dunia. Bahkan konsep dunia berkata, makin tua makin tua keladi, makin tua makin jadi-jadi. Nah, banyak konsep dunia, tapi pada saat pagi hari ini pakailah konsep Alkitab. Takut akan Tuhan. Ada permulaan hikmat. Mengenal yang Maha Kudus. Itulah pengertian. Saudaraku, mari kita merenungkan firman Tuhan mana rema pagi hari ini. Di dalam segala usaha dan pekerjaan pelayanan saudara. Mungkin kau lagi berbisnis. Takut akan Tuhan. Engkau akan mendapatkan hikmat. Bagaimana berbisnis. Bagaimana bekerja. Dan bagaimana supaya kita diberkati oleh Tuhan. Hanya dekat sama Tuhan. Bangun relasi dengan sama Tuhan. Berdoa. Ibadah. Baca firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu turun atas kami para
Bapak yang sudah mendengarkan kebenaran firman Ramana Rema pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami disegarkan. Bapak, terima kasih atas firman-Mu. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu, berkati usahanya, berkati juga istrinya, berkati anak-anaknya, berkati menantunya, berkati cucu-cucunya. Apa yang diperbuat, Tuhan buat berhasil. Tuhan juga memberkati bangsa kami Republik Indonesia. Tuhan juga memberkati GBPS. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi yang indah. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.